Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jainul dengan NIM 2105, 2161, 8031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pengujian beton keras dalam non-destruktif test pada mata kuliah teori dan praktik pengujian bahan, di mana NTD adalah singkatan dari non-destructive testing, merupakan suatu teknik pengujian material tanpa merusak benda yang diuji. Pengujian ini dilakukan untuk menjaga material yang sedang digunakan masih aman untuk digunakan dan tidak mengalami kerusakan. Pengujian NDT ini biasanya dilakukan paling sedikit 2 kali. Pertama, pada saat akhir proses fabrikasi untuk menentukan komponen yang dapat diterima setelah melalui proses fabrikasi, hasil dari pengujian ini akan dijadikan bagian kendali mutu komponen atau material. Yang kedua, NDT dilakukan saat komponen telah digunakan pada jangka waktu tertentu untuk menemukan kesalahan sistem atau kegagalan pada komponen untuk mendeteksi kerusakan. Berdasarkan dari kerusakan atau cacat pada material, NDT dapat dibedakan menjadi dua, yaitu surface crack dan inset crack. Sebaiknya saat pengujian berlangsung harus sudah ditentukan target pengujian kesalahan seperti inset crack atau surface crack. Setelah ditentukan baru dimulai pengujian NDT tersebut. Non-destruktif test, pengujian tanpa merusak, saat ini keberadaannya semakin banyak diterima dan diaplikasikan dalam rekayasa teknik sipil dan struktur sebagai alat untuk mengevaluasi kekuatan, keseragaman, keawetan, dan sifat-sifat lainnya dari struktur beton existing. Dasar-dasar metode NDT terus dieksplorasi baik kelebihan, kekurangan metode maupun interpretasi hasil ujinya. Yang pertama ada hammer test. Pengujian ini bertujuan untuk memperkirakan nilai kuat tekan beton terpasang yang didasarkan pada kekerasan permukaan beton pada seluruh bagian komponen struktur. Hammer test merupakan alat yang ringan dan praktis dalam penggunaannya. Prinsip kerjanya adalah dengan memberikan beban intek atau tumbukan pada permukaan beton dengan menggunakan suatu massa yang diaktifkan dengan menggunakan energi yang besarnya tertentu. Karena timbul tumbukan antara massa tersebut dengan permukaan beton, massa tersebut akan dipantulkan kembali. Jarak pantulan massa yang terukur memberikan indikasi kekerasan permukaan beton. Kekerasan beton dapat memberikan indikasi kuat tekannya. Alat ini sangat berguna untuk mengetahui keseragaman material beton pada struktur. Karena kesederhanaannya, pengujian dengan menggunakan alat ini sangat cepat sehingga dapat mencakup area pengujian yang luas dalam waktu yang singkat. Alat ini sangat peka terhadap variasi yang ada pada permukaan beton, misalnya keberadaan partikel batu pada bagian-bagian tertentu dekat permukaan. Prinsip kerja hammer test adalah dengan pantulan massa di ujung alat atau jadi semacam memukulkan sebuah palu pada permukaan beton yang rata. Pada sisi luar alat terdapat bagian yang akan menunjukkan nilai pantulan atau rebound tersebut. Pengujian biasanya dapat dilakukan pada struktur kolom dan balok serta slab sebagai penyangga konstruksi. Adapun standar acuan yang digunakan pada pelaksanaan pengujian ini adalah ASTM C805 atau North American Standard, EN 125042 Euro Reference Standard, JGJ per T 23 2001 Chinese Standard, BS 1881 Part 202 British Standard, DIN 1048 Part 2 German Standard. Kemudian ada ultrasonic pundit UPV atau metode yang digunakan untuk mengukur kecepatan hantaran dari gelombang pulse velocity ultrasonik yang melewati suatu beton. Standar atau prosedur dalam menggunakan metode pengujian ini dapat dilihat pada ASTM C597. Untuk mengetahui standar nilai dari UPV dapat dilihat pada tabel 1, di mana ada hubungan velocity dengan kualitas beton. Ketika velocity-nya di bawah 2,13 km per det, di mana resulnya berarti kurang. Kalau 2,13 sampai 3,05 berarti cukup, 3,06 sampai 3,66 cukup baik, 3,67 sampai 4,57 baik, lebih dari 4,57 maka dia sangat baik. Di pada gambar sebelah kanan pada bagian bawah merupakan pada saat penerapan di lapangan. Kemudian ada rebar
lokator. Pengujian ini bertujuan antara lain untuk mendeteksi tulangan dalam elemen beton dan juga ketebalan selimut beton atau concrete cover. Prinsip alat ini adalah memanfaatkan medan elektromagnetik yang mudah terpengaruh oleh adanya metal atau logam. Dalam hal ini adalah berupa tulangan baja di dalam beton. Lebih mudahnya seperti alat detektor logam, di mana ini merupakan ilustrasi dari penggunaan alat dan pengerjaannya pada saat di lapangan. Kemudian ada carbonation test. Tujuan carbonation test, uji karbonasi adalah supaya dapat diketahui bagaimana kualitas selimut beton dalam melakukan perlindungan terhadap tulangan baja yang ada di dalamnya. Karena proses karbonasi menetralisir kondisi basah dalam beton, jika selimut beton seluruhnya telah terkarbonasi mencapai tulangan baja di dalamnya, maka baja tulangan di dalamnya akan segera terkorosi ketika udara lembab dan oksigen mencapai tulangan. Kemudian ada pulse echo test, di mana untuk menguji mutu serta integritas beton dengan bantuan alat pundit PL200PE yang telah mendayagunakan pulse echo sebagai inovasi teknologi dalam meningkatkan kinerja aplikasi ultrasonik dalam hal objek uji serta akses terhadap benda yang hanya terbatas di satu sisi. Dapat dilihat ini adalah ilustrator dari penggunaan alatnya pada di lapangan. Kemudian ada half cell potential test. Metode half cell bertujuan untuk mengindikasikan tingkat korosi dari tulangan yang berada di dalam beton. Metode ini memberi banyak keuntungan sebab dengan hasil yang cukup akurat tapi biayanya relatif murah. Demikian adalah presentasi saya mengenai jenis-jenis pengujian beton keras menggunakan non-destructive test. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.